Pada kesempatan yang berharga ini, Gus Samsudin menerima kedatangan seorang tamu dari Kendal, Jawa Tengah. Tamu tersebut datang dengan harapan dan doa, meminta bantuan spiritual untuk putrinya yang tengah menghadapi berbagai masalah kesehatan. Putrinya mengeluhkan bahwa seluruh tubuhnya terasa sakit dan tidak nyaman. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Ketika diajak bicara, seringkali ucapannya tidak nyambung dan sulit dipahami. Lebih lanjut, tamu tersebut menceritakan bahwa putrinya juga mengalami masalah tidur yang serius. Ketika malam tiba, ia seringkali terjaga dan tidak bisa memejamkan mata. Hal ini membuatnya menjadi lebih emosional dan terkadang memusuhi sang ayah, terutama ketika ketidakmampuannya untuk tidur semakin parah. Dalam keadaan tersebut, putrinya sering melontarkan kata-kata kasar dan menyakitkan, yang tentu saja menjadi beban berat bagi sang ayah. Dalam suasana haru ini, Gus Samsudin dengan penuh perhatian mendengarkan cerita tamunya, berusaha memberikan penghiburan dan solusi melalui doa yang tulus. Beliau memahami betapa sulitnya situasi yang dihadapi oleh keluarga ini dan bertekad untuk membantu semampunya agar putri tersebut dapat menemukan kembali kesehatan dan ketenangan yang selama ini hilang. Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Saking pundi? Saking Kendal. Kendal. Nggih, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bah, aduh heram. Gula. Soalnya kula kan anu jenengan terus. Ikuti kula. Ikuti. Dateng niteni Pak Rete, Pak Diko, Riki wae apa. Riki nika. Ya nggih. Rata edan tapi nika. Iku diapal. Oh, Alfian. Wi santri viral. Pak Rete. Oh, Rete. Premane kuwi. Niku nganu, kula sepindah mriki. Silaturahim. Sampai kalian badhe doa. Prokul. Putri. Ya piye ceritane ketempelan demit iki ngapa? Denger. Bukan ngerti lah, kula. Anake dhewe ra ro piye to kuwi. Ya ngerti nek ketempel tapi mboten ngerti carane. Ora, maksudnya mone penyebabnya nyapa, enek masalah apa ngono. Ikut sing lanang wae ngerti. Ini jalan masuknya dari sedih. Ketok. Makane wong lanang iku disonggae wong wedok seneng. Makane wong lanang ki harus bangga dengan capeknya, dengan lukanya, dengan kerja kerasnya, itu harus bangga. Wong lanang ki mau turu. Wong lanang turu wes. Demi saya dalam Mbak. Enggak, iki tenanan. Jadi orang laki-laki itu harus bisa membahagiakan istrinya. Karena ingat loh ya,
Memang surga itu ada di telapak kaki ibumu. Tetapi ingat, jalan untuk menuju ke surga itu adalah istrimu. Karena kalau seorang ibu itu ditakdirkan Allah untuk melahirkanmu, maka kamu ditakdirkan untuk mempunyai istri untuk kamu jaga, dan itu pilihanmu gitu. Ya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi takdirmu dan pilihanmu itu, bagaikan dunia dan akhirat itu. Al-Fatihah. Monggo sampean cerita apa yang menjadi beban panjenengan. Siapa tahu kita bisa bantu itu. Awak ora penak kan? Piye? Ambil dino. Nanti turu ora oleh. Perasa badannya tidak enak semuanya. Mau tidur pun sampai tidak bisa. Enggak bisanya itu kenapa? Masih bisik-bisik. Masuk kelas santet. Kenapa? Oh, aku dhewe. Kenapa? Aku sing ngerjeni dhewe. Di mana tempat tinggalnya? Manggone jenengan teng pundi? Sakit Cepire. Itu Mulyo. Daerah pundi ta niku? Cepire. Jawa Tengah. Pabrik rokok niku. Ora bapak kayak pabrik gula Cepire apa? Kegiatan ibu ini ki napa? Mana ten pabrik rokok nih, ten pabrik rokok terus ngomongnya kok gak enak sama suami, ngelenyeng no anjir omongi api, kita ngelenyengnya aduh, ngelencengnya, terus jarak 4 tahun, gak nyambung lah ya, juga sambung bawa golok ya, dari mulai ngomong gak nyambung, lenyek. Terus sampai sekarang 2001 sampai sekarang. 2019 sih sana. 2019. Sing sampai rasanya gimana, Bu? Sing sampai rasanya ku pripun? Rasanya koyo neraka. Urung ketemu neraka. Rasanya awalnya gak tau, penak sih dulu. Ano weh, cuman hawa topo ko bentar-bentar itu benar. Paham ora ono lirane blas, tenan awit tak kira tuh ono lirane. Sakitnya yang nggak ada istirahatnya gitu. Sakitnya gitu terus-terusan nggak tentang. Udah berapa lama tuh berumah tangga? 17 tahun. 17 tahun. Awal-awalnya enggak. Awal bulan. Ya mulai tahun 2001 itu mulai ngomong nggak nyambung. Ya? 2019. 2019. Kelasa Dewi kita nggak nyambung cerita Dewi. 19. Cerita Dewi deh, ramu songolas, aku gak nyambungi gitu. Tahun 2008 kan. Awalnya nggak nyambung itu kenapa? Pemane waktu sore balik kerja, Mbak Tekoni gak nyambung. Cerita. Aku ning pabrik niku pas di rapikke kae wis didege, wis digawe kaone kostume. Piye. Pesen ke kostume ten pabrik. Heeh. Nyambung. Ya ngono ki piye aku ngono. Katanya pernah. Terus. Terus kok ngono ki piye ngomongnya ora apik terus musuke iki pas malam Jumat Kliwon.
Mungkin tekan saya kira Terus Bapak semua kan aku ora pamangkat ning kono wis rame-rame. Wis dipajaki paan. sadar tahun 2021. Ada keturunan dari Kale Kale. anak loro. di sisi SMK kelas tunggal. Oh, satu SMK. Masih kerja apa? Serabutan. Terus buruh tani. Serabutan. Oh, petani. Nandur apa? Padi. Tapi Iya. Al-Fatihah. Tidak usah dijadikan beban. Memang dalam kehidupan itu pasti namanya orang hidup itu butuh yang namanya ekonomi, kehidupan yang mapan. Itu memang semua orang membutuhkan itu. Tetapi ya kita harus bersyukur dulu dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita, biar nggak jadi beban mental untuk diri kita gitu. Memang kebutuhan itu banyak, kebutuhan itu banyak sekali, tapi yakinlah bahwa Allah itu maha mencukupi di setiap kebutuhan kita. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mencukupi. Jangan dijadikan beban. Nanti kalau dijadikan beban malah kita sendiri nanti menjadi beban untuk diri kita sendiri. Bukannya nanti menyelesaikan masalah malah tambah masalah. Kita hidup ini aja sudah nikmat Allah yang luar biasa kok, ya toh? Sehat seperti ini pun sudah nikmat Allah yang luar biasa. Nanti dari pikiran yang nggak tenang, banyak beban pikiran, nanti akhirnya jadi beban psikis untuk diri kita, dan dari psikis nanti bisa jadi non medis gitu loh. Nanti kalau sudah ke medis bisa akhirnya ke jiwa, bahaya ini kan begitu ya. Ini butuh hipno ini. Di hipno ini ahlinya ini Mas Riki ini, ya toh, di hipnoterapi ini. Mas Riki kan muridnya Joko Arek ya. Iya. Ini semuanya itu berawal dari beban pikiran. Berawal dari situ. Dari beban pikiran, masalah tentang ekonomi, kehidupan, akhirnya merembet kemana-mana. Wes toh, yang penting kita itu sehat gitu aja loh. Saya itu dari dulu nggak pernah kok berpikir mau jadi orang kaya, terkenal apa itu, enggak kok. Cukup saya jalani aja. Dan Allah itu nanti akan mencukupi semuanya. Yang penting kita itu la ing sakartum la ajidanakum. Pokoknya kalau kita bersyukur, pasti kita nanti hidupnya bahagia, dicukupi sama Allah, ditambahkan sama Allah. Penting pikirannya itu senang. Gak usah mikir yang macam-macam. Dari pikiran pertama ini. Makanya punya istri itu malam diajak bercanda gitu ya. Biar pikirannya bisa lebih tenang gitu. Al-Fatihah. Terus pekerjaannya gimana setelah beliau seperti ini? nggak kerja. Sudah nggak kerja. Siapa nama beliau ini? Susilowati. Al-Fatihah. Bapak ibunya? Abdul Karim Suwarti. Al-Fatihah. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sing tenang pikiran itu, yang tenang, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Kita kan punya Allah. Orang itu yang penting bersyukur sama Allah,
yang penting pikirannya tenang, itu nanti semua masalah itu bisa dihadapi. Bahkan rezeki itu pun juga akan datang sendiri. Ya kewajibannya kita laki-laki lah untuk bisa membuat istri itu tenang. Kadang istri dah repot ngurusin anak, suaminya marah-marah lagi. Tambah cipek kok itu. Iya toh. Pani anak ngomong wis keselera merah. Larang cik ngomel-ngomel bahaya itu. Saya kalau itu. Untuk saya sendiri maksudnya. Berarti gue sampean. Al-Fatihah. Jauh dari rumah ibu bapaknya? Dekat. Dekat. Ya, gandeng. Oke. Satu karas maksudnya. Satu karas itu karangan itu. Karangan. Suaminya namanya? Ahmad Sofir. Al-Fatihah. Yang penting pikirannya tenang, nanti sembuh. Yang penting pikirannya tenang, sembuh. Karena ini dominan utamanya itu, penyebab utamanya pikiran. Baru setelah itu ada gangguan. Ya pikirannya sudah tenang, insya Allah ya gangguannya hilang. Itu. Kalau di rumah yang dilakuin apa terusan kalau nggak kerja? Ya ibu rumah tangga benar Pak. Biasa panggilan ngomong. Punya karena menteri punya Pak. Tidak mengakhiri lagi. Tapi masak, nyuci ya masih biasa aja. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Waktu ketemu sekali nyuci. Iya, kasihan anak-anak lah. Kasihan anak-anak. Yang sampai rasain nggak bisa tidur. Terus selain itu Sakit badannya. Bicara sendiri lalu ngomong gini. Lalu ngomong gini. Pokok sedih lalu bapake sama Siti musuh. Nggih. Siti musuh ya. Apa ya? ya karena memang orang kalau serba salah tuh akhirnya semuanya dianggap salah. Semuanya akan dianggap salah gitu. Walaupun tak permasalahannya ada di dalam diri kita sendiri gitu. Ya harus sabar. Jam setengah 12, jam 11 sampai jam 2 aku ngomong sendiri loh. Suaranya keras-keras. Mamanya rusak. Mamanya rusak. Orang bener lah. Gimana Mas? Mamanya gitu. Kalau umat ya. Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sakit itu ya semuanya jadi salah. Makanya butuh kesabaran untuk orang yang terdekat. Untuk orang yang terdekat itu butuh benar-benar keikhlasan, kesabaran. Sebelumnya itu Dek pabrik itu enggak cerita ada apa gitu. Enggak ada apa-apa. Balik langsung papung, sholat, bubuk. Ya. Nggak pernah ngobrol apa-apa sama jenengan? Enggak ada respon apa. Ini saya ngerasa ada beban yang beliau simpan, yang beliau pikirkan gitu. Tapi nggak
nggak bisa diucapkan gitu. Akhirnya alam bawah sadarnya itu amburadul gitu, beban psikis gitu. Maka sebenarnya ya kita di dalam keluarga itu butuh ngomong sih, entah itu beban tentang ekonomi, tentang anak, tentang kehidupan, itu kita perlu bicara itu. Ya kalau saya ada masalah, saya larikan kepada Allah gitu. Emang saya jarang bicara sama istri, itu jarang. Tapi ya kalau dalam rumah tangga itu penting sekali sih bicara itu. Penting sekali. Jangan sampai seperti ini bahaya. Ini beban pikiran sih awalnya. Di kantor, di tempat dia kerja nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada. Masalah ekonomi, keluarga Nggak ada. tenang-tenang aja. Iya. Nggak ada atau nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan oleh orang sih, memang kita nggak tahu. Ini terutama beban pikirannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sambil dikerucuk di air, sambil diselawati. Sambil dikerucuk diselawati. Iya. Terapi.